Bila kita melihat catatan sejarah, akselerasi terbesar masuknya orang-orang Jawa ke dalam Islam mulai berkembang pesat pada kurun waktu abad ke-15 Masehi hingga paruh abad 16 Masehi. Secara sederhana, kurun waktu abad ke-15 Masehi ini kerap disebut sebagai masa dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Lantas, mengapa mereka disebut sebagai Wali Songo? Dari berbagai versi catatan yang ada, setidaknya terdapat 4 makna yang dapat digunakan untuk memahami istilah Wali Songo. Pertama, menurut Sholihin Salam, kata Wali Songo merupakan kata majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari waliullah, yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi, Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang bertugas di daerah-daerah penjuru tanah Jawa. Pendapat yang kedua adalah pendapat Profesor Kiai Haji R. Muhammad Adnan. Beliau berpendapat bahwa kata-kata songo pada istilah Wali Songo merupakan perubahan atau kerancuan dari pengucapan kata sana. Kata sana berasal dari kata bahasa Arab sana, yang artinya mulia, dan searti dengan kata Mahmud, yang artinya terpuji. Sehingga pengucapan yang betul adalah Wali Sana, yang berarti wali-wali yang terpuji. Pendapat ketiga dari R. Tanoyo juga berpendapat yang hampir senada dengan Profesor Muhammad Adnan. Menurut R. Tanoyo, istilah yang benar adalah Wali Sana, didasarkan dengan adanya sebuah kitab atau naskah babat Wali Sana. Berbeda dengan Prof. Adnan yang menyatakan bahwa istilah sana yang berasal dari bahasa Arab. R. Tanoyo berpendapat kata sana adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang bermakna tempat atau daerah atau wilayah. Dengan penafsiran itu, maka yang dimaksud wali sana adalah wali di suatu tempat atau daerah, atau wali penguasa wilayah tertentu. Dari beberapa pendapat sejarawan tersebut, terdapat benang merah, wali yang artinya orang yang bertanggung jawab atas sebuah wilayah atau perwalian, sebagaimana kata wali kota hari ini, yang artinya orang yang membawai sebuah wilayah kota, dan kata sana atau yang terpuji, dan bisa pula bermakna songo atau 9 wilayah. Artinya, Wali Songo adalah mereka orang-orang yang terpuji, yang diberi amanah tanggung jawab atas 9 wilayah di tanah Jawa. Dalam budaya Jawa, Wali Songo juga diberi gelar sebutan sebagai Sunan. Secara bahasa, Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo menguraikan, gelar Sunan merupakan kependekan dari kata susuhunan, yang dipungut dari kata suhun atau kasuhun atau sinuhun. Kata sinuhun dalam bahasa Jawa kuno bisa berarti menjunjung, menghormati, meletakkan di atas kepala. Gelar Sunan atau susuhunan atau sinuhun biasa pula disertai sebutan kanjeng, kependekan dari kata Kang Jumeneng, yang artinya yang berkuasa. Gelar susuhunan lazim bagi raja-raja Jawa, yang bermakna paduka yang mulia. Gelar Sunan bisa dikata setingkat dengan seorang penguasa tertinggi di sebuah wilayah. Terbukti gelar susuhunan
juga digunakan oleh raja-raja Mataram Islam hingga sekarang. Sesuai penjabaran itu, maka dapat dipahami bahwa para wali adalah orang yang memiliki tanggung jawab melakukan aktivitas dakwah Islam di suatu daerah tertentu di tanah Jawa, dalam rangka menciptakan metode dakwah di daerah yang dibawahinya. Salah satu bukti empirik yang bisa diidentifikasi dari uraian ini antara lain melalui pembagian wilayah dakwah. Para wali membagi tanah Jawa dengan rasio perbandingan 5:3:1, yaitu Jawa Timur mendapat porsi perhatian lebih besar dari para wali Songo. Di Jawa Timur terdapat 5 wali dengan pembagian 5 teritorial dakwah, sebab kekuasaan politik Jawa kala itu berpusat di Jawa Timur, seperti Kerajaan Kediri dan Majapahit di Mojokerto. Maulana Malik Ibrahim, sebagai wali perintis paling awal di tanah Jawa, mengambil wilayah dakwahnya di Gresik. Setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, wilayah ini dilanjutkan oleh Sunan Giri. Sunan Ampel mengambil posisi dakwah wilayahnya di Surabaya. Sunan Bonang sedikit ke utara di Tuban. Sedangkan Sunan Derajat di Sedayu, tempat berkumpulnya kelima wali di Jawa Timur. Berikutnya di Jawa Tengah, metode dakwah berbeda dengan metode dakwah di Jawa Timur. Di Jawa Tengah, bisa dikatakan kekuasaan politik Hindu dan Buddha tidak sekuat di Jawa Timur. Akan tetapi, realitas masyarakatnya masih dipengaruhi oleh budaya yang bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Di Jawa Tengah, para wali mengambil 3 posisi, yaitu di Demak, Kudus, dan Muria. Terakhir, yaitu di Jawa Barat, yang memiliki kultur budaya yang berbeda pula. Para wali hanya menempatkan 1 orang wali, yaitu Sunan Gunung Jati di Cirebon. Secara geostrategis, posisi Cirebon adalah gerbang masuk, perbatasan memasuki wilayah Jawa Barat. Dari strategi dakwah yang dikembangkan oleh 9 wilayah perwalian di tanah Jawa inilah, kelak mampu menempatkan Islam yang tak hanya menjadi keyakinan mayoritas masyarakat di Jawa, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Lebih daripada itu, bahkan Islam telah melahirkan sistem tata kota di tanah Jawa. Dari sistem tata kota ini, melahirkan sistem pemerintahan, sistem hukum, hingga adat istiadat masyarakat Jawa. Dari uraian tadi, maka bisa jadi jumlah para wali tidak hanya 9 orang, melainkan 9 wilayah, di mana ketika salah seorang wali dari daerah tersebut wafat, maka akan digantikan oleh orang yang lain sebagai wali. Yang namanya waktu itu kan banyak. Ini kan hanya yang the best saja, yang dulu kan yang the best. Jadi wali 9 itu tidak sekurun, tidak sewaktu. Contohnya Malik Ibrahim ini meninggal dunia 1419. Ini setelah Ibrahim atau Rahmat atau Sunan Ampel, kami yakin ini adalah tahu kita Sunan Giri, putranya itu dulu siapa itu? Pinati. Pinati dari waktu Ibrahim ini putra dari Rahmat, Saifuddin Munat, Sunan Derajat juga putranya dari Rahmat, selanjutnya tua ini Sunan Gunung Jati. Hingga hari ini kita masih bisa melihat bekas jejak sejarah para wali Islam ini di tanah Jawa, antara lain masih terdapatnya Masjid Agung di setiap pusat kabupaten atau kota di tanah Jawa hingga hari ini. Masjid Agung selalu menyatu dengan alun-alun dan kampung kauman di setiap daerah di tanah Jawa. Simak video ekspedisi Al-Quran yang lain dalam episode Masjid Agung, Pondasi Dakwah di Tanah Jawa, di mana para wali Islam ini
telah merancang Masjid Agung menjadi pusat sistem tata kota di Jawa. Dan dari konsep sistem tata kota, rancangan para wali 9 inilah yang melahirkan kesuksesan dakwah yang begitu besar di tanah Jawa. Tak heran bila masyarakat Jawa hingga hari ini masih menempatkan para wali sebagai sosok yang begitu istimewa dan agung. Lantas dari manakah para wali ini berasal? Siapakah yang mengutus para dai Islam ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mengharuskan kami melakukan ekspedisi perjalanan yang panjang, merunut sumber catatan sejarah otentik dari berbagai wilayah di Asia Tenggara. Sebab perkembangan Islam di tanah Jawa tak bisa dilepaskan dari jasa para juru dakwah Islam yang datang dari negeri-negeri Islam di luar tanah Jawa. Simak video kami yang lain tentang pembacaan inskripsi batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Dari penelusuran pembacaan inskripsi batu nisan yang ada di Gresik, kita akan memahami asal-muasal Maulana Malik Ibrahim. Sang perintis dakwah wali 9 di tanah Jawa ini berasal